Saya satu-satunya anak perempuan kepada ayah saya. Saya kurang kasih sayang dari seorang bapa. Sampai besar pun saya tidak berapa suka. Macam bercakap sama dia pun tak suka. Apakah ubat bagi penyakit ini? Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok. Belikan kupiah, topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut. Belikan dia selipar. Bagi dia hadiah. Karena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Sambung silaturahim. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan marahnya, melawan dendamnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan. Ini bagian dari ujian hidup. Ada orang diuji kesehatan, ada orang diuji istri, ada diuji anak. Kebetulan diuji tentang seorang ayah. Adakah nabi yang diuji ayah? Ada. Ibrahim alaihissalam. Nama ayahnya Azar. Kata Azar, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasehati aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepada aku dan mengabulkan doaku. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah balas Nabi Ibrahim, anaknya soleh bernama Ismail. Macam mana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi aku mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Sembelihlah leherku, satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insyaallah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah ibu, Allah bagikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi tapi orang tua ini tak satu dua jamaah mengadu ke saya tentang ibunya, tentang bapaknya. Malam semalam, 2 malam yang lampau. Malam tadi saya di Brunei, malam sebelumnya. Macam mana saya menghadapi orang tua saya, Ustaz? Begini. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, titik badah 3 dimakan rayap. Dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jagalah sampai hilang sendiri. Saya tahu betul macam mana dengan orang tua. Sebab saya dengan almarhumah mak saya balik dari Maghribi 2008 sampai dia meninggal bulan Rajab. Ini kebetulan sekarang 11 Rajab 2019. 11 tahun saya serumah. Tahu saya macam mana dengan orang tua. Nah, jadi kita jaga baik-baik. Itulah surga kita di dunia insyaAllah. Ustadz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat, tidak sholat, tidak puasa? Ambil video-video Ustadz Somad boleh, Buya Yahya boleh, Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh, Ustadz Azhar Idrus, siapa ya? Kirim pada dia. Kalau kita bercakap, bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah, ayah duduk sini. Saya ustaz, tapi di hadapan ibu saya ni tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan, muslimat, bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak, maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu terlangkup waktu belajar berjalan. Jadi jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku, bagi dia tazkirah, kirimkan video-video tentang sembahyang,
video-video tentang puasa, boleh juga bercerita sikit-sikit, tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia. Kau jangan nak ajarkan aku bercakap, sebab yang mengajar engkau bercakap tu aku. Nah, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat, pembuat berhala. Semua berhala-berhala itu Azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut, ya abati, wahai ayahku, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Nah, jadi tetap usaha. Ad-doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah. Doa, sembahyang malam, tahajud, solat hajat, supaya dapat hidayah ayah ini. Di sujud terakhir minta, jangan cakapkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, bagikan dia hidayah, bukakan pintu hatinya. Aliran sesat merata-rata. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang tak nak sembayang, ada sembayang batin. Ayah tak sembayang, sembayang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembayangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir, betul juga ya. Kalau sembayang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu, tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang, taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki, saya ni dulu ustaz orang tak baik, saya minum khamar, saya berjudi, saya berzina, saya buat haram. Kenapa Tuhan bertaubat? Bini saya bercakap 5 kata saja ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Lama saya menung. Saya tazkirah 1 jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma 5. Bila abang nanti mati, macam mana? Sampai pukul 2 malam saya terfikir, ustaz, macam mana kalau aku mati? Akhirnya saya bertaubat ustaz. Jadi baru saya faham, bukan masalah ayatnya, bukan masalah hadisnya, bukan masalah hebat bercakapnya, tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati, masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak, menantu, menjadi amal jariah insya Allah. Itulah yang boleh saya sampaikan, lebih kurang 1 jam 15 menit bermanfaat untuk kita semua. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita istiqamah kebaikan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkatan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan, sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tenang, sakinah, mutmainnah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari kami malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir dalam majelis ilmu ini, wali man ghaba anna saudara-saudari kami yang belum dapat hadir karena sakit, sehatkan ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.